Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang terus Allah limpahkan ini akan menjadi ladang amal ibadah bagi kita untuk persiapan dan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita senang suka hidup di alam dunia, tapi dunia ini ternyata bukan tempat untuk kita tinggal. Tapi dunia adalah tempat di mana kita akan meninggal. Sementara tempat tinggal kita hakiki itulah negeri akhirat. Suka tidak suka, semua kita akan masuk ke negeri akhirat. Maka kalau kita solat duha, kan sering di rakaat kedua kita baca surah ad-duha. Di antara ayatnya yang kita baca apa itu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu jauh lebih baik daripada ula. Ula itu artinya pertama, maksudnya dunia. Seenak-enaknya dunia, tapi enggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan akhirat. Sesusah-susahnya hidup di dunia tak mampu menandingkan kesulitan di negeri akhirat. Kita kalau susah kalipun di dunia masih bisa minta tolong. Misalkan kita enggak punya makanan, kira-kira bisa enggak minta tolong? Kalaupun tak ada yang menolong, datang aja ke wirid, dapat nasi bungkus. Atau kalau kita namanya di dunia. Tapi kalau di alam kubur saja, kita melintas kuburan, dengar kita ada orang menjerit minta tolong. Saya tanya lah, kita tolong apa lari? Lari. Itu artinya adalah masih alam barzakh, belum alam akhirat. Minta tolong aja nggak ada yang nolong. Gimana nanti di negeri akhirat? Makanya kesulitan dunia tak sebanding dengan kesulitan negeri akhirat. Tapi kenikmatan akhirat jauh lebih hebat daripada kenikmatan dunia yang cuma sesaat. InsyaAllah mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini tidaklah menyebabkan kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan kelak daripada baginda Rasul di pada yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini Allah beri kita kesempatan hidup tepatnya di hari yang ke-23 ini daripada bulan Rajab 1442 Hijriah. Lebih kurang berkisar 37 hari ke depan kita akan memasuki awal daripada bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan di mana orang beribadah sunat itu dilimpahkan Allah kepadanya pahala wajib. Orang yang mengerjakan ibadah wajib di bulan Ramadan, Allah berikan nilai untuknya 70 kali lipat. Bahkan Ramadan ini juga, ujungnya daripada Ramadan itu apa? Menggugurkan semua dosa kita. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan pada hadis Imam Muslim, apa itu kata Nabi? Man shoma Ramadana imana wahtisaba kharaja min dzunubihi kayaumin waladat ummu. Siapa yang berpuasa di pada bulan Ramadan, puasanya benar dan baik, ikhlas karena Allah,
maka keluarlah semua dosanya seperti anak yang terlahir daripada rahim ibunya. Begitulah luar biasanya Ramadan. Bahkan di Ramadan itu juga ada malam istimewa yang kita kenal dengan namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada dua maknanya. Lailatul Qadar, malam yang penuh ketetapan atau ada ketetapan. Lailatul namanya Qadar juga itu maknanya malam yang sempit. Makanya pada malam itu Allah akan memberikan ketetapan kepada orang yang beribadah di malam tersebut. Maka disebut dengan namanya Lailatul Qadar. Yang kedua, ada maknanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang sempit. Kenapa sempit? Karena seluruh malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi, maka bumi menjadi sempit malam itu. Sehingga malam itu disebut Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunlah seluruh malaikat. Warruh, apa warruh di situ? Julukan untuk malaikat Jibril. Di malam itu semua malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi. Ibarat inilah bumi. Kalau kita rame-rame datang kemari, kira-kira ini jadi sempit atau tidak? Kan sempit. Begitulah malam itu. Sangat sempit karena malaikat penuh di bumi. Ngapain? Menyaksikan hamba Allah yang beribadah di malam itu. Makanya mohon maaf, Nabi Muhammad mengingat kepada kita, bila 10 malam terakhir, bila 10 malam terakhir, salah satu sunnahnya adalah kencangkan ikat pinggang. Apa makna kencangkan ikat pinggang? Itu makna kencangkan ikat pinggang di situ artinya tidak melakukan hubungan suami istri di malam itu. Bukan berarti haram secara hukum, tidak, tapi kurang etis. Kenapa kurang etis? Ya malaikat turun, malaikat menyaksikan malam itu. Kalau begitu pula kita lakukan, tak enak pula sama malaikat. Makanya malam itu disunatkan kepada kita iktikaf di masjid. 10 malam tertentu lamalah di masjid. Karena malaikat-malaikat Allah pada malam itu akan menyaksikan hamba-hamba Allah yang beribadah. Makanya itulah yang dikatakan Nabi, kencangkan ikat pinggangmu. Saya yakin Bapak Ibu dah paham aja lah itu dah. Jadi insyaallah mudah-mudahan itu kita dapati semua masuk Ramadan tahun ini, mudah-mudahan ya kita mendapat yang namanya Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah kita semua pas masuk bulan Rajab, itulah kenapa Nabi anjurkan kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ya Allah kepada bulan Ramadan. Bersyukur kali kita, sebelum Ramadan itu Allah jadikan Rajab dan Sya'ban. Salah satu tujuannya adalah supaya kita bersiap-siap mau masuk Ramadan, supaya kita enggak terkejut badan. Ibaratnya kompetisi, Ramadan ini kan kompetisinya, tapi latihannya Rajab, Sya'ban. Jadi pas Ramadannya lancar. Ramadan ada puasa, iya. Di Rajab ada puasa. Maka sejak bulan Rajab masuk ke Sya'ban mulai puasa. Nanti di bulan Ramadan udah enak puasa. Oh, kita mau bangun tengah malam, ibadah malam nanti bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, latihanlah bangun tengah malam. Nanti pas di Ramadannya udah enak. Apalagi? Oh, kita mau banyak baca Quran pada bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, udah mulai banyak baca Quran. Rajab mungkin 2 lembar. Nanti masuk bulan Sya'ban 4 lembar. Masuk Ramadan udah enak 1 juz 1 hari. Jadi kita enggak terkejut badan kalau pas masuk Ramadan, kalau kita manfaatkan Rajab dan Sya'ban terlebih dahulu. Tetapi kata orang Arab begini, baidatul yaum khairum minad dajajatil ghad. Telur hari ini jauh lebih baik daripada ayam esok hari. Memang ayam lebih mahal dari telur, tapi ayamnya besok berarti belum pasti. Telur lebih murah, tapi sekarang udah pasti. Meninggalkan yang sudah pasti, berharap yang belum pasti, itu suatu namanya kerugian. Dikejarlah ayam besok, ternyata nggak ada lagi ayamnya. Sementara telur udah melayang, akhirnya dua-dua nggak dapat. Telur hilang, ayam pun nggak dapat. Lebih bagus dapat telur, nggak dapat ayam.
daripada nggak dapat dua-dua. Sama halnya, nanti kalau bulan Ramadan banyaklah aku beramal. Nanti kalau bulan Ramadan rajin aku sedekah. Nanti Ramadan. Pertanyaannya, sudah pastikah kita akan hidup pada Ramadan? Kan belum. Rajab udah pasti, udah sekarang. Di Rajab dia nggak beramal, diharapkan ya Ramadan. Maaf, tak sampai umurnya pada Ramadan, Rajab tak dapat, Ramadan pun ikut melayang. Itu artinya dua kerugian. Maka cara hidup yang lebih baik apa? Manfaatkan apa dulu yang ada, sambil bercita-cita kepada yang belum ada. Seringkali kita yang di depan mata nggak kita manfaatkan, karena kita berharap yang akan datang. Kan keliru. Ibarat contoh, maaf ya, di depannya ada teh manis. Ini pasti atau belum? Pasti. Nanti itu ada pokat. Itu pasti apa belum? Belum. Gak usah aku minum nih. Nanti ada pokat di situ. Rupanya udah saya tinggalkan teh manis nih, ke sana nggak ada pokat. Udah diminum pula sama penjaga masjidnya. Alhasil apa? Teh manis nggak dapat, pokat pun nggak terima. Itulah kadang-kadang cara berpikir yang keliru. Jadi apa yang ada depan mata itu dulu manfaatkan, sambil bercita-cita untuk yang akan datang. Maka mari sama-sama Rajab kita manfaatkan, sembari Sa'ban juga kita manfaatkan. Bila panjang umur, Ramadan nanti kita akan beramal dan beribadah. Makanya usahakan Ramadan itu kalau bisa mudah-mudahan minimal kepada kita semua mampu khatam 1 kali Al-Quran. Jadi kalau begitu Pak Ustadz, apa makna tadi? Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab. Maknanya itu apa? Cari tahu dulu apa itu barokah. Barokah itu kan aziyadah, maknanya tambahan. Maksudnya setiap yang dikasih Allah, di situ ada tambahannya, manfaatnya, maka itu maknanya barokah. Pulang wirid, bawa sebungkus, sampai rumah 3 anak, bukalah itu namanya anak 3 kita 1, yang 4 orang ini memakan 1 bungkus. 4 merasa kenyang makan yang sebungkus. Itu artinya makanan yang dimakannya itu ada tambahan manfaat oleh Allah. Maka itulah disebut dengan barokah. Jadi ada barokah. Sama kayak puasa. Kita kalau sahur minum 1 gelas begini, nanti sampai maghrib tahan nggak? Tahan ya. Coba nggak puasa, bangun tidur minum segini, nggak usah sampai maghrib, jam 8 dan minum lagi. Kenapa beda? Minumnya sama, airnya sama, ukurannya sama, hasil kok beda? Karena di pada sahur itu ada barokah. Itu kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah engkau, karena pada sahur itu ada keberkahan Allah. Jadi kepada kita semua, tuh kalau nanti puasa itu hukum makan sahur kan sunat muakkadah, bukan wajib ya, tapi hampir wajib. Tapi kalau nggak sahur itu rugi. Kenapa rugi? Barokah nggak dapat. Yang kedua, bisa juga menyebabkan ada penyakit. Maka ada orang puasa tapi sakit. Sementara kata Nabi, sumu tasihu, puasalah engkau supaya kau sehat. Tapi kenapa orang puasa bisa sakit? Itu bukan salah puasa, tapi salah dia cara berpuasa. Salah dia cara berpuasa. Bukan puasa yang salah. Disuruh sahur nggak mau sahur, akhirnya kena sakit mah. Disuruh buka dengan namanya kurma atau manis yang alami, langsung pula makan tahu isi, cabai pula 5. Apa nggak sakit perut? Katanya puasa sehat. Kok aku sakit perut? Cara bukanya salah. Maka kepada kita semua ini, bahwasanya apa? Keberkahan itu adalah ditambahkan oleh Allah manfaat pada setiap yang Allah berikan. Berarti keberkahan bulan Rajab itu maksudnya apa? Orang yang masuk bulan Rajab, tapi dengan Rajab itu bertambah amal ibadahnya, bertambah kebaikannya, itu pertanda dia mendapatkan keberkahan pada bulan Rajab. Ada orang masuk bulan Rajab tapi amal menurun terus, itu pertanda tak dapat barokah pada bulan Rajab. Tapi begitu pun kita nggak bahas itu. Yang kita bahas ini hari, karena kita sudah banyak beramal, tapi perlu kita tahu, amal kita semua ini kan akan diserahkan kepada Allah.
Tetapi perjalanan amal kita itu ternyata ada 8 proses. Yang kalau satu saja mental, tercampak semua. Itulah yang diterangkan Nabi Muhammad kepada sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Jadi pernahlah Rasul panggil tu Mu'adz, ya Mu'adz sinilah. Apa Rasul? Dengan segala puji Allah, aku hendak mengkisahkan sebuah kisah kepadamu. Kalau kau hafal kisah ini, kau akan jadi baik. Tapi kalau kau indahkan kisah ini, tak kau pedulikan, nanti kau di hadapan Allah tak punya hujjah. Apa itu Rasul? Ya Mu'adz dengar ya. Sesungguhnya Allah, kata baginda Rasul, sebelum menciptakan langit dan bumi, itu terlebih dahulu menciptakan 7 malaikat. Yang ke-7 malaikat ini, kata Rasul, ditempatkan Allah pada setiap pintu langit. Tugasnya apa? Memeriksa amalan-amalan hamba yang dibawa menghadap Allah, melintas langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu dihadapkan kepada Allah. Bila lewat di sini, maka amal itu akan berterima. Tapi kalau tak lewat, amal itu akan tercampak. Kita yang banyak amal nih, mari kita lihat kira-kira yang kita posisi mana ini. Mudah-mudahan yang duduk-duduk ini selamat semua. Ya kalau enggak selamat, cepat-cepat cari selamat. Sebelum jatah selamat itu diambil Allah kepada kita. Apa itu? Langit pertama. Ketika malaikat Hafazoh, apa Hafazoh? Hafazoh itu penjaga. Di malaikat Raqib Atid itu dicatatnya amal kita. Dia enggak peduli. Masuk masjid, duduk, dengar ngaji, 10 menit melek, 20 menit agak merem sedikit, 30 menit nguap-nguap, 40 menit ngangkat kepala, kok belum siap ya. Ini yang penting dicatatnya. Jadi amal kita zikir tadi, zikir, sholat, puasa, zakat, infak, sedekah nih, dibawa malaikat Hafazoh, itu bercahaya, indah amal tuh. Pas di pintu langit pertama, kata malaikat yang jaga pintu langit pertama, malaikat Hafazoh ya, tamparkan amal ini ke muka yang beramal. Kenapa? Kan indah betul amalnya. Betul, amalnya indah. Tapi ini orang beramal suka mengumpat dalam itu. Orang pengumpat tidak boleh amalnya lewat dari pintu langit pertama. Mengumpat, mencela saja. Itu buka tuh surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah humazah dan lumazah. Apa humazah? Orang yang mencela pakai lisan. Apa lumazah? Orang yang mencelakakan orang pakai perbuatan. Pendapat yang lain, humazah itu mencelah dari depan, lumazah mencelah dari belakang. Siapa contoh tukang celah sampai dia Allah tetapkan ke neraka? Siapa dia? Ummu Jamil. Kenal Bu Ummu Jamil? Bukan Saiful Jamil ya. Ini Ummu Jamil. Ummu itu artinya ibu. Jamil cantik. Ummu Jamil salah, macan. Amat cantik. Ya kan sama tuh. Siapa itu? Itulah dia, istri Abu Lahab. Cantik orangnya, tapi kalau Nabi lewat, lancip kali mulutnya. Asyik memaki Nabi, mencelah Nabi, mencaci maki Nabi. Itulah Ummu Jamil. Jadi kalau ada emak-emak yang suka caci maki orang, itu Ummu Jamil itu. Artinya apa? Istri Abu Lahab. Tapi kalau di komplek-komplek ini ramah-ramah semua. Yakin awak? Belum berkata-kata udah senyuluan. Itu kalau di komplek. Namanya ada komplek apa nih? Udah grand, besar dah. Grand Monaco, insyaallah nih. Jadi makanya ini orang pencela, suka mencelah mulutnya. Maaf ya, kadang-kadang manusia ini suka kali mencela. Gigi undangan, udah makan 2 piring, ya Allah, di ngomongnya pula. Tak terasa rendangnya ya. Udah 2 piring dimakan, tapi dicelanya juga. Ulang wirid, bawa bontot, buka, ya Allah, cuma lontong. Kering pula kuah nih Allah. Percuma punya mobil, lontong juga dikasih. Itu artinya mencela loh. Mencela. Jadi kita ini jaga mulutnya, jangan suka mencela.
Karena orang suka mencela mengumpat, itu akhirnya amal itu nggak bisa lewat pintu langit pertama. Ya kadang-kadang dikasih Allah panas, awak celah. Dikasih hujan, celah juga. Kena hujan panas, lebih parah lagi. Jadi kepada kita semua, caranya bagaimana? Terimalah apa adanya, jangan suka mencela. Sampai kata Nabi, jangan kau celah pemberian tetanggamu, walaupun satu kuku domba sekalipun. Saking tak boleh mencela, walaupun satu kuku domba dikasih tetanggamu, jangan kau celah. Nabi kan pernah itu duduk sama sahabat, lewat wanita Nasrani, dikasihnya burtukol. Burtukol itu jeruk, dimakan Nabi semua. Sahabat nggak dapat. Ngomong sahabat Rasul, kami kok nggak dapat Rasul. Kalau sempat ini kalian makan, aku khawatir kalian akan mencelahnya. Kenapa Rasul? Kena jeruk yang dikasih asam semua. Tapi Nabi dimakannya semua untuk supaya tak tersinggung wanita Nasrani. Nah, itu artinya apa? Nabi tidak pernah mencela apapun dikasih ke dia. Kalau nggak suka diam aja. Ya kalau suka bilang, kalau nggak suka diam aja. Itu namanya jangan suka mencela. Karena orang-orang pencela amal yang nggak bisa lewat dari pintu langit pertama. Itu satu. Yang kedua, besok malaikat Afazo datang lagi membawa amalan kita. Pintu langit pertama lulus karena bukan pencela. Tapi di pintu langit kedua terhambat dia. Apa kata malaikat yang jaga pintu yang kedua? Jangan bawa amal dia nih, buang sana. Kenapa dibuang? Dia memang beramal, tapi amalnya hanya untuk mencari dunia. Dia beramal, kesannya beribadah, targetnya dunia. Dibuatnya majelis taklim, dibuatnya majelis zikir, tapi tujuannya agar bisa nanti kalau musim-musim pilkada jadi TS lah, bisa negosiasi nego. Ini kan contohnya contoh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa itu Pak? Inilah Ustaz, saya mau mencalonkan jadi kepala ini. Oh, kalau nampaknya Pak, potongan Bapak ini cocok kali jadi pemimpin Pak. Masih muda, energik, apalagi nampak saya wawasan Bapak luas, macam tahu aja. Tapi Pak Ustadz kan susah juga. Susah gimana Pak? Ya kita kalau mau namanya menang kan, kalau nggak ada dukungan kan nggak bisa. Oh kalau masalah itu Pak, insya Allah bisa kita bantu lah Pak. Ya caranya gimana Pak Ustadz? Ya alhamdulillah Pak, kita ini punya majelis, ini udah besar ini Pak. Jamaahnya banyak nih. Setiap kelurahan tuh ada loh Pak cabang-cabang kami. Nah, kalau bisa lah Pak Ustadz, tolonglah Pak Ustadz, agak-agak dukunglah saya. Insya Allah bisa lah Pak. Cuman Pak, apa itu? Ini bukan minta-minta ya Pak ya. Cuman gak enak juga lah Pak. Gak enak kemana? Nanti saya ngomong sama jamaah, pikir jamaah saya udah cair Pak. Susah nih Pak. Alah Pak Ustadz, kalau itu saya ngerti lah Pak Ustadz. Berapa Pak Ustadz? Ya nggak usah banyak-banyak Pak, 3 pun cukup kok. 3 juta Pak Ustadz, minyak aja nggak cukup loh Pak. Jangan 3 juta lah Pak. Jadi berapa Ustadz? 3M. Oke Pak Ustadz, oke. Nah, itulah dia. Dibuatnya mendzikir, dibuatnya namanya tempat ibadah, kesannya ngajak ibadah, tapi orientasinya tujuannya dunia. Itulah hati-hati. Akhirnya apa? Tak bisa lewat langit kedua. Ya Allah, hati-hati kita. Ini kita sambil mencocok ya. Kita kena di mana nanti cocok ya sendiri ya. Gak usah dibilang-bilang. Ih, kena kali aku sini. Kalau kena udah, jangan bilang-bilang. Perbaiki diri. Nah, lewat yang kedua. Yang ketiga masuk. Langit 1, 2 lewat. Kena pula langit ketiga. Ya Allah. Apa itu? Campakkan amal di hafazah. Kenapa? Ini memang beramal, tapi sombongnya luar biasa. Ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir. Bahkan dia namanya pintar, tapi sombongnya nauzubillah. Menganggap orang kecil, dianggap cuman besar. Kira-kira maaf ya, siap sholat, kan bagus. Keluar dari masjid, jumpa orang, nganggap diri paling hebat. Di hatinya apa? Dipandangnya orang belum sholat. Kerak-kerak neraka ini semua deh. Akulah yang ahli surga. Itulah menunjukkan merendahkan orang. Sombong. Punya suara bagus, kalau wirid, ada yang bawa tatim bukan dia, agak sewot mukanya. Itu pula yang bawa hancur kali pembacaannya. Mulai. Itulah orang sombong. Jangan pernah merasa besar dengan ibadah yang kita lakukan. Sebab beribadah
bukan untuk membesarkan diri. Salah. Beribadah itu semata-mata ikhlas, tunduk patuh kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Enggak kusuruh hambaku beribadah kecuali karena ikhlasnya semata-mata karena aku. Nah, itu. Jadi orang sombong enggak bisa lewat amalnya dari pintu langit ketiga. Besok lagi malaikat nafasa datang, dibawanya amal kita, langit 1, 2, 3 lewat, tiba di langit keempat pula tak bisa lewat. Apa kata malaikat yang jaga pintu langit keempat? Hafazo, buanglah amal ini ke muka dia. Kenapa harus dibuang? Dia beramal tetapi dia ujub. Apa ujub? Membangga-banggakan amalnya. Hati-hati. Terkadang-kadang maaf ya, mulut kita yang tak terjaga. Sehingga kalau kita usahakanlah jangan banyak bicara. Usahakan dalam hidup ini jangan banyak kali bicara. Beda kalau ceramah. Kalau ceramah nggak banyak bicara, cepat pulang kita. Kalau ceramah ya banyak bicara. Maaf ya, kita kalau ngobrol nih sama kawan lebih 10 menit seringkali berkata aku, saya. Ketika udah berkata aku, selalu nanti kata-kata mau disambung kehebatan diri. Bu, apa? Kalau kulihat muka ibu ini nggak cerah. Kenapa? Ibu mau cerah? Maulah. Ini bukan sombongnya, Bu. Kalau aku, Bu. Bukan sombongnya, Bu. Kalau aku, Bu, dari gadis sampai tua, Bu, alhamdulillah, Bu, tahajud tuh nggak pernah tinggal, Bu. Kalau kita rajin tahajud tuh, Bu, insya Allah, Bu, cerah muka kita. Oh, dibilangnya tahajud ya. Apa kata ibu tuh? Enak kali lah kayak ibu ya. Kuat kali tahajudnya. Saya gimana mau tahajud? Dengar ceramah aja ngantuk. Mana mau tahajud? Susah loh. Udahlah, Bu. Itu apa? Bang amal. Tapi walaupun begitu, walaupun saya jarang tahajud, tapi alhamdulillah juga lah sholat duha saya nggak pernah tinggal. Udah ngomong sholat duha, yang satu ngomong sedekah lagi. Artinya apa? Masing-masing bicarakan amal. Itulah ujub. Baru dikit beramal, biar tahu orang aku ini orang alim, langsung upload di Facebook. Lagi pegang zikir pula tuh. Foto. Iya, agak bagus tampil ya. Foto. Wah, langsung upload. Di mana tuh? Biasa zikir harian. Banyak. Ya nggak banyak lah 1000 kali. Itulah ujub, membangga-banggakan amal. Hati-hati. Maka kata Imam Ghazali, sembunyikan amalmu sebagaimana kau sembunyikan dosamu. Kalau nggak kuat hati ini kita jaga untuk tak ujub, lebih bagus amal disembunyikan. Dah, itu yang keempat. Kalau belum ada yang kena, tenang aja. Masih ada 4 lagi. Kemudian malaikat hafaza besok naik lagi. Langit 1 lewat, 2 lewat, 3 lewat, 4 lewat, yang kelima pula tak lewat. Apa kata malaikat yang jaga pintu langit kelima? Hafaza, iya. Aku diperintahkan Allah untuk tidak mengizinkan setiap amalan orang-orang hasud lewat daripada pintu langit kelima. Ini orangnya hasud ini. Walaupun amalnya hebat, tapi dengki. Pendengki, tak boleh lewat. Apa dengki itu? Gak bisa lihat orang senang. Kalau orang senang, dia susah. Kalau orang susah, dia senang. Orang beli rumah, dia masuk rumah sakit, ya Allah. Orang beli mobil, dia naik ambulan. Orang beli tanah, dia masuk ke dalam tanah. Itu artinya apa? Tersiksa oleh perasaan sendiri. Orang yang dengki itu gak bisa lihat orang senang. Seluruh manusia ini ada potensi dengki. Tergantung kita, apakah kita tahan atau kita biarkan dia berkembang. Akibatnya banyak kadang-kadang manusia dengki. Jadi makanya sifat dengki ini ternyata menyebabkan amal kita nggak bisa lewat pintu langit kelima. Ini kalau begitu, biar nggak dengki gampang. Caranya apa? Yakini saja, semua rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah. Nggak mungkin rezeki kita ketukar. Rezeki bapak ya untuk bapak, rezeki saya ya untuk saya. Nggak mungkin ketukar.
Ibarat teh manis ini kan nggak ketukar dia. Tetap ini 2 gelas di sini, tempat Pak Ahmad tetap 1 aja, yang kecil. Nggak mungkin tertukar, karena memang begitu rezeki. Makanya semut itu kenapa kalau antri nggak pernah motong-motong? Karena dia sadar nggak akan mungkin rezeki dia jatuh kepadaku. Masing-masing punya rezeki. Kalau begitu hilanglah dengki di hati. Nah itu ya yang kelima. Yang keenam, langit 1, 2, 3, 4, 5 lewat, tiba langit yang keenam ya Allah. Apa kata malaikat yang menjaga langit keenam? Hafazoh, iya, itu amalannya memang indah, tapi sungguh ini orang tidak punya rasa kasihan, rasa sayang kepada manusia. Ini orang kejam, ini orang bengis, tak punya rasa sayang pada makhluk Allah. Maka tak boleh orang-orang yang tak pernah mengasihani orang lain lewat amalnya pintu langit yang keenam. Kejam. Zikir rajin, ibadah rajin, haji bolak-balik, tapi kejamnya luar biasa. Sekarang banyak orang gitu. Sekejam-kejamnya anak daripada Nabi Adam yang membunuh saudaranya, masih ditanamnya juga saudaranya itu. Ada orang udah dibunuh, bukan dia ditanam, dipersulit, kadang difitnah, ya Allah. Yang sedih kita semalam tuh, sudah meninggal ditersangkakan pula lagi, ya Allah. Apa enggak bahaya nanti di akhirat ini? Sementara belum tentu mereka salah. Belum tentu mereka salah. Kenapa? Karena belum ada pengadilannya. Sementara orangnya sudah meninggal. Harusnya naikkan dulu ke pengadilan. Siapa yang perbuat, sidang dulu. Supaya tahu caranya. Siapa yang salah. Luar biasa. Jadi orang-orang yang bengis, orang-orang yang namanya tak punya rasa kasihan pada kemanusiaan, tak bisa amalnya lewat pintu langit keenam. Bahkan zaman Nabi itu ada seorang ibu tua ahli ibadah. Kata Nabi, ibu ini ke neraka. Rasul, hebat ibadahnya Rasul, hebat sholatnya. Betul, sholatnya hebat, puasanya hebat, zikirnya hebat. Tapi kucing di rumahnya sampai mati nggak dikasihnya makan. Ya Allah, sama kucing saja kejam kayak gitu, terhalang masuk surga. Awak kadang-kadang pun sama kucing pelit kali. Ya kita kan lagi makan ikan, kucing kan datang kan, meong meong. Apa artinya itu, Bu? Hah? Salah, cair. Datang awak nggak kasih juga, udah tinggal tulang, awak mut tulang tuh, ya Allah. Kucing udah ngiler di bawah nih, meong meong. Apa tadi? Pelit. Tersinggung pula kita. Dipukulnya kucing tuh ngelak, nggak tahan dikejarnya, lari kucing. Kucing kalau lari kan nggak nengok-nengok jalan, ada jalan lewat aja dia, tak nampaknya kereta lewat, dilindas kereta, mati kucing tuh. Ditanya malaikat, kok mati kucing? Gara-gara ibu kulit itu, gara-gara minta tulang ya aku, Pak Malaikat, dikejar-kejarnya aku. Ini artinya apa? Kejam kali. Padahal ada seorang penzina, sudah beratus kali berzina, tapi bisa masuk surga kan? Dia tinggalkan tempat zinanya, dia mau tobat kepada Allah. Maaf, nampaknya seekor anjing, binatang yang hina di mata kita, aus luar biasa anjing tuh, hampir mau mati. Dikasihnya minum anjing tuh, maka dia meninggal di perjalanan. Allah suruh malaikat bawakan dia ke surga. Kenapa? Walaupun begitu dia sudah bertobat, hatinya penuh rasa sayang. Anjing saja digitukannya sudah mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang bapak-bapak ada yang baper bawa perasaan. Pergi ke masjid, ada anjing duduknya. Anjing itu maaf ya, kalau duduk kan lidahnya menjulur. Datang waktu pikir yang ngejek. Diambil waktu balok, ya Allah, dipukul ya anjing tuh. Wak pukul anjing tuh, Wak. Ngejek kali Pak Ustaz. Aku udah tua kayak gini loh Pak Ustaz. Diejek nggak Pak Ustaz? Apa Wak diejek kan? Tengoklah Ustaz, lidahnya menjulur Ustaz. Ya Allah, Wak. Anjing tuh memang kayak gitu, Wak. Yang namanya anjing, Wak, lidahnya menjulur. Maka kalau Wak menjulurkan lidah-lidah Wak, sama dengan kayak kan ada tuh maaf ya, orang yang putu-putu. Hati-hati loh, yang lidahnya dikeluarkan.
Apa beda tuh? Hati-hati, itu banyak perempuan tuh. Sel foto, lidah keluar. Apa beda sama yang dipukul wak tadi itu? Nah, ini kadang-kadang ada lagi wak baper. Azan kumandang, anjing ribut gonggong, ngamuk dia. Diambilnya batu, dilemparkannya kepala anjing tuh. Ya Allah, terkapar anjing tuh. Kok wak lempar anjing tuh wak? Ribut kali Pak Ustaz. Gak tahu dia orang lagi azan. Ya, namanya anjing wak. Iyalah Pak Ustaz, ribut kali Pak Ustaz, ganggu. Oh wak, apa Ustaz? Ingat ya wak, waktu azan kumandang itu wak, yang namanya setan itu nggak kuat mendengarkan azan wak. Maka azan kumandang, setan lari wak. Lalu anjing tuh diizinkan Allah, matanya bisa lihat setan lari wak. Maka anjing tuh menggonggong wak, yang digonggongnya setan lari wak, bukan wak yang gonggongnya. Emang wak setan rupanya. Ini kadang-kadang maaf ya, baper kali, bawa perasaan. Hati-hati. Kalau nggak salah binatang tuh nggak boleh kita siksa, apalagi manusia. Ya Allah, binatang aja nggak boleh kita perang seperti begitu, apalagi manusia. Nah, itu yang keenam. Udah ada yang terasa? Terus dada aja. Kemudian sedikit lagi. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 lewat. Tibalah langit yang ketujuh. Kata malaikat yang menjaga langit ketujuh, buang amal dia nih. Kok dibuang? Ini orang beramal tapi sum'ah. Apa sum'ah? Mencari popularitas dengan amal. Hati-hati juga, seperti kayak gini. Ini bisa kena kalau niat awak sudah bergeser. Biar nampak ceramah mantap, masukkan ke YouTube dulu ah. Kan contoh tuh. Nanti lihat berapa subscribernya, berapa viewernya, supaya nanti kalau ada panggilan lagi tarif bisa naik. Kenapa naik itu? Berarti apa? Beramal sum'ah, mencari popularitas. Makanya ulama-ulama dulu dia nggak mau menonjolkan dirinya, tapi kok tonjol orang yang bilang, bukan dia. Tapi bukan berarti ini salah, bukan berarti ini salah, tapi hati itu yang perlu kita tata. Jangan sampai muncul di hati sum'ah, mencari popularitas dengan amal dan ibadah kita, biar orang segan sama kita, biar penguasa, para pejabat mau merapat sama kita. Itulah yang namanya amalan sum'ah. Hati-hati. Besok malaikat hafaza membawa amal ini, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lewat. Kira-kira sukses nggak? Belum ternyata. 3.000 malaikat riang gembira membawa amal hamba Allah yang hebat ini. Dihadapkan kepada Allah amal itu. Apa kata Allah? Para malaikat-malaikatku, kasihan kalian semua. Kenapa Allah? Kalian telah ditipu oleh orang yang beramal ini. Kalian cuma tahu zahir, tapi tak tahu batin. Malaikat itu ternyata nggak tahu yang ada di batin kita. Dia cuma tahu yang zahir. Makanya malaikat rokib itu dicatatnya apa yang nampak saja. Baca Quran udah, sekian juz, zikir. Dia tak tahu apa nawaitu kita. Kata Allah, kalau untukku dia nggak bisa menipu. Karena bagiku tak ada rahasia, bagiku tak ada yang tersembunyi, bagiku nggak ada yang tersirat, semua jelas di hadapanku. Ini memang orang beramalnya hebat, tetapi di hati paling dalamnya dia tidak ikhlas kepadaku. Dia beramal ria, bukan karena aku. Ini orangku laknat, kata Allah. Maka kata malaikat, ya Allah ya Rabb, izinkan kami juga melaknat ini orang ya Allah. Itulah ada kata pepatah, dalamnya lautan apa? Dalamnya lautan bisa diselami, dalamnya hati. Maka maaf ya, kenapa kemarin pesawat Sriwijaya Air bisa ditemukan? Kenapa? Karena tenggelamnya di laut. Kalau tenggelamnya di hati, nggak akan ketemu. Betul, betul apa? Karena tenggelamnya di laut. Maka dalamnya lautan bisa diselami, dalamnya hati, siapa yang tahu? Ngangguk-ngangguk gini, belum tentu hatinya itu nggak mau dengar.
Mungkin juga dia lagi memahami kaji, betul juga kata Ustaz tuh. Makanya kita tidak boleh menebak-nebak hati orang. Kata Nabi, kau nilai aja yang nampak-nampak, jangan kau coba menilai yang di hati orang. Yang di hati dia itu urusan dia kepada Allah. Tapi yang kau nilai yang nampak saja. Ya kadang-kadang maaf ya, kita cepat kali nuduh orang ria. Allah, ibu tu ria itu. Kok ria bu, tengoklah, bagi sembako terang-terangan kali depan-depan rumahnya. Apa enggak ria itu? Ria itu kan di hati. Apa tahu kita isi hatinya? Kan enggak tahu. Cukup lihat, bagus enggak yang dia buat? Bagus. Ya udah, dia lagi buat baik, biarkan saja. Nah, jadi makanya akibat tidak ikhlas, amalku mental. Makanya ikhlas dalam beramal itulah syarat mutlak amal berterima. Ibarat contoh, maaf ya, kulit ini kenapa masih berharga? Kulit kita masih berharga nggak? Kenapa berharga? Karena masih ada ruhnya. Kalau kulit udah nggak ada ruhnya, lonyot, orang pun nggak mau lagi. Tapi kalau masih ada ruhnya, ya berharga. Begitulah amal. Amal, ruhnya itu ikhlas. Kalau amal nggak ada ikhlas, kayak bangkai berjalan. Jadi amal nggak ada ikhlas, sobat, kayak bangkai. Bangkai itu tak berharga. Makanya amal tanpa keikhlasan tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan 8 proses amal naik ini semua kita nggak ada yang kena. Andai pun kena, cepat berbenah diri, karena mumpung masih ada hidup, kita punya kesempatan memperbaiki diri kita. Yang kedua, bisa mendapatkan taubat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan nggak mau panjang-panjang mengkaji, cukuplah sampai di sini. Yang penting udah kita ingat, oh ternyata begitu amal itu naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kaji hanya untuk sebagai apa? Ilmu dan juga mawas diri kita. Jangan sampai amal banyak ternyata tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah mudah-mudahan yang duduk-duduk ini adalah orang-orang yang ahli-ahli ibadah ini. Ini orang-orang yang kuat kali ibadahnya nih. Ustaz kok tahu kali, bola mata udah nampak kali ini. Karena bola matanya kecil, so nampak saya. Itu pertanda kuat kali ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala.